Halo pemirsa, bocah perempuan berusia 7 tahun tewas dianiaya pamannya saat dititipkan oleh orang tuanya. Ironis, sang paman yang masih berusia 14 tahun tega menganiaya karena kesal korban buang air di celana. Saya Syafina Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Tiga orang penumpang tewas setelah dua mobil bertabrakan di Jalan Raya Solo Ngawi, Sragen, Jawa Tengah. Kecelakaan diduga disebabkan kondisi jalan yang licin, usai hujan dan minimnya penerangan di lokasi. Petugas PMI dibantu warga mengevakuasi korban kecelakaan maut di Jalan Raya Solo Ngawi KM 10 Sragen, Jawa Tengah. Peristiwa ini melibatkan dua kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Kejadian berawal saat sebuah mobil double kabin melaju dari arah Solo, Jawa Tengah menuju Ngawi, Jawa Timur. Sementara dari arah berlawanan, melaju minibus berpenumpang 6 orang dengan tujuan Solo, Jawa Tengah. Diduga akibat terlalu kencang, kedua kendaraan ini hilang kendali hingga terjadi tabrakan. Akibatnya, 3 penumpang minibus tewas di lokasi, sementara kondisi kedua kendaraan ringsek. Korban luka dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Sragen. Kondisi jalan yang menikung dan minimnya penerangan di kawasan Karanganyar Sembungan Macan sering memicu terjadinya kecelakaan. Dari timur ke arah barat, ya. Sementara yang satunya dari barat ke timur. Nah. Ya. Terus sementara yang Xenia ini luka-luka atau gimana, Pak? Xenia yang penumpangnya 6, yang meninggal 3, yang luka-luka ringan 3. Kasus ini dalam penyelidikan Satlantas Polres Sragen. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso melaporkan. 5 wisatawan tewas tenggelam akibat ambruknya dermaga di objek wisata camping ground Kandi di Sawah Lunto, Sumatera Barat. 3 korban lain termasuk 2 anak-anak selamat. Peristiwa terjadi saat para korban yang masih satu keluarga bersuah foto di dermaga dengan kondisi kayu yang telah lapuk. Pelan-pelan, Os, belakang. Menggunakan alat selam, petugas melakukan pencarian 5 wisatawan tenggelam di objek wisata camping ground Kandi di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Cuaca gelap dan minim penerangan sempat menjadi kendala. Namun setelah 6 jam penyelaman, 5 korban berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Sementara 3 wisatawan termasuk 2 anak-anak selamat. Tenggelamnya 8 orang satu keluarga terjadi saat berlibur ke objek wisata camping ground dan berfoto selfie di dermaga. Tiba-tiba dermaga dengan kondisi kayu lapuk ambruk mengakibatkan 8 korban tercebur ke Danau Kandi. Polisi menyelidiki kronologis karena para korban bisa masuk ke tempat wisata yang seharusnya sudah tutup jam operasional. Waktu sore itu objek wisata itu sudah ditutup sebenarnya, tidak boleh dimasuki lagi. Kita nggak tahu kronologisnya kok bisa sampai di sana, dan mereka melakukan kegiatan wisata, selfie dan segalanya, dan akhirnya sore hari terjadi hal musibah tersebut. Bangunan kurang kokoh dan akhirnya ambruk ke dalam. Untuk penyebab masih dalam lidik anggota reskrim kami, namun ada beberapa yang telah kita panggil, termasuk pengurus di tempat objek wisata tersebut. Ada berapa orang saksi yang diperiksa? Ada 7 orang kita sudah ambil keterangan. Dari hasil pemeriksaan, ambil keterangannya yang bersangkutan menyampaikan bahwa operasional tempat wisata itu dari jam 8 pagi sampai jam 17, jam 5 sore. Jadi kalau dilihat dari kejadian pas jam 6 sore, berarti sudah di luar jam operasional. Jasad 5 korban disemayamkan keluarga di rumah duka kawasan Beringin. Polisi memeriksa 7 saksi termasuk pengelola objek wisata dan kepala dinas pariwisata. Dari Sawah Lunto, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. 5 jenazah korban tenggelam akibat ambruknya dermaga di tempat wisata camping ground Kandi telah dimakamkan. Meski tempat wisata sudah tutup, para korban diperbolehkan masuk oleh petugas keamanan setelah membayar Rp5.000 per orang.
Isak tangis keluarga pecah saat 5 jasad korban tenggelam akibat dermaga ambruk di camping ground Sawah Lunto dibawa ke rumah duka di daerah Baringin, Sawah Lunto, Sumatera Barat. 4 korban tewas merupakan satu keluarga, sementara satu lainnya tetangga warga Baringin rencananya akan dimakamkan di pemakaman keluarga. Pasca ambruknya dermaga, garis polisi terpasang di lokasi. Lokasi wisata juga ditutup sementara waktu hingga pemeriksaan selesai dilakukan. Ini kita tutup sementara, kita tutup sekarang. Sampai kapan nanti penutupan? Hasil dari reskrim nanti seperti apa, apakah masih layak itu di lokasi itu digunakan untuk, ini kan ambruk sekarang Mbak, dermaga itu ambruk. Saat kejadian, 14 orang rombongan wisata datang ke lokasi di sore hari saat jam operasional wisata telah tutup. Namun diduga rombongan tetap diperbolehkan masuk oleh petugas keamanan wisata dengan pungutan biaya Rp5.000 per orang. Hingga terjadi ambruknya dermaga dan menewaskan 5 orang. Dari Sawah Lunto, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Aksi begal sadis terjadi saat korban yang mengendarai motor berhenti di lampu merah di Kota Medan, Sumatera Utara. Saat lalu lintas ramai, pelaku nekat menikam korban dengan senjata tajam dan membawa kabur motor korban. Aksi begal sadis dengan senjata tajam yang terekam CCTV ini terjadi di simpang Jalan Asrama, Gaperta, Medan, Sumatera Utara pada pagi hari. Pelaku nekat beraksi meski sekitar lokasi ramai warga. Usai menikam, pelaku melarikan motor korban. Warga yang melihat kejadian mengaku tak berani mengejar pelaku. Polisi telah melakukan olah TKP dan mengamankan senjata tajam yang digunakan oleh pelaku. Keretanya dilarikan di situ. Begalnya di daerah situ sekitar jam 9. Nah, dia begalnya pakai apa deh? Pisau. Barang buktinya ada dapat sama polisi. Kita juga sudah kumpulkan para saksi, kita sudah kumpulkan CCTV sekitar, dan dari pemeriksaan sejauh ini diduga pelaku sudah berada di lokasi. Diketahui bahwa dia memang berniat mencuri sepeda motor. Kemungkinan dia sedang mencari korban di situ. Sementara korban masih dirawat intensif di rumah sakit. Kasus ini masih dalam penyelidikan untuk memburu pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution dan Adi Palapa Harahap melaporkan. Pemirsa, waspada pelaku curanmor dengan modus hipnotis. Berboncengan motor dengan adiknya, remaja 15 tahun di Depok, Jawa Barat, menjadi korban curanmor bermodus hipnotis. Setelah dihipnotis, korban ditinggal pelaku di pinggir jalan, sementara pelaku membawa kabur motor korban. Seorang pria pengendara motor menurunkan bocah berusia 5 tahun di depan rumah warga di Kalimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Bocah ini pun langsung menangis. Ternyata motor yang dikendarai pria tersebut milik remaja 15 tahun kakak bocah laki-laki ini yang lebih dahulu ditinggalkan oleh pelaku di pinggir jalan. Peristiwa berawal saat sang bocah dan kakaknya berboncengan sepeda motor untuk membeli susu. Saat akan pulang, motor korban dipepet dua pelaku pengendara motor dengan menepuk pundak hingga korban tak sadarkan diri. Diduga pelaku menghipnotis korban. Mbak, ini dia bilang, Mbak, ini ada anak kecil diturunin di sini, ini siapa gitu yang nurunnya pakai motor anak gitu. Nangis ya, bukan di dia nangis anaknya. Warga akhirnya mengenali bocah ini merupakan anak pasangan suami istri Dahlan dan Yuni. Diberhentiin dua orang, satu sepeda motor. Udah gitu pas anak saya berhenti, katanya langsung disebutin, lu yang nabrak adek gua ya gitu. Jadi mungkin karena takut ya langsung ditepak gitu, dia langsung gak sadar. Udah gitu nggak anak adeknya itu dibawa sama si pelaku itu maling. Polisi masih memburu pelaku pencurian motor dengan modus hipnotis ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan.
Pemirsa, bocah perempuan berusia 7 tahun tewas dianiaya pamannya saat dititipkan oleh orang tuanya. Ironis, sang paman yang masih berusia 14 tahun tega menganiaya karena kesal korban sering buang air di celana. Rata-rata terkena apa kamu bilang? Di mana sekanjang? Aku udah mati kak. Remaja 14 tahun ini menangis dan meminta maaf pada Ali Husni, ayah kandung ZL, bocah perempuan yang tewas dianiaya oleh AP. Pelajar SMP ini mengaku hilaf menganiaya bocah perempuan berusia 7 tahun yang merupakan keponakannya. Pembunuhan terjadi saat korban dititipkan ayahnya di rumah ibu mertuanya di Kecamatan Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan. Korban diasuh dan dijaga oleh pelaku yang merupakan paman korban. Ali Husni tak menyangka selama 4 hari dititipkan, korban kerap dianiaya pelaku karena sering buang air di celana. Meski menyesalkan kejadian ini, Ali Husni memaafkan perbuatan pelaku yang merupakan adik bungsu istrinya. Tiga lah Pak. Anak saya Pak, yang paling kecil saya itu Pak. Tapi abang memaafkan, memaafkan tetap ponakan. saya maafkan. Tapi keluarga juga Pak. Gak mungkin saya nggak maafkan. Orang lain pun kita bisa maafkan. Apalagi keluarga sendiri. Darah daging nih, darah daging kami ini Pak. Itu mertua, orang tua saya. Saya malu sebenarnya Pak. Melengkapi penyidikan, polisi menggelar rekonstruksi kasus ini di Mapores Tapanuli Selatan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian melaporkan. Aksi penjamretan ibu rumah tangga yang berboncengan motor di Bekasi, Jawa Barat terekam CCTV dan viral di media sosial. Pelaku diduga pasangan suami istri nekat beraksi di pemukiman warga saat siang hari. Aksi penjamretan seorang wanita yang tengah berkendara di Jalan Pangeran Jayakarta, Harapan Mulia, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat ini terekam CCTV di siang hari. Pelaku diduga pasangan suami istri menggasak tas korban hingga terjatuh. Saksi mata menyebut kejadian penjamretan terjadi sangat cepat. Warga sempat mengira korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Korban mengaku kehilangan tas berisi uang dan handphone. Lihatnya udah tahu udah jatuh bruk gitu pada ibu berdua udah terungkap motornya di sebelah sana ya. Ibu tadi nggak tahu kalau itu korban jamret ya? Tahunya ya ditabrak apa keserempet gitu. Apa aja Bang yang hilang katanya Bang? Handphone sama duit di dalam satu tas. Warga menyebut lokasi kejadian rawan aksi penjamretan. Pelaku nekat beraksi meski lokasi yang ramai dan tak jauh dari lokasi gedung baru Polres Metro Bekasi Kota. Dengan menyertakan rekaman CCTV, korban telah melaporkan aksi penjamretan ini. Polsek Medan Satria dan Polres Metro Bekasi Kota masih menyelidiki kasus ini untuk memburu pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pura-pura ingin ke toilet masjid, seorang wanita nekat mencuri handphone di masjid. Aksi pelaku terekam CCTV. Wanita pelaku pencurian handphone ini pura-pura ke toilet sebuah masjid di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku telah mengintai handphone yang sedang di-charge. Sebelum menggasak, pelaku sempat mondar-mandir memantau situasi. Saat melihat korban yang sedang beristirahat lengah, pelaku langsung menarik handphone dan kabur. Korban sempat melihat pelaku melewatinya yang langsung kabur naik angkot. Sempat ngecas, 3 kali dia cas HP-nya. Pertama dia cabut, pergi. Yang kedua, dia haus pergi beli minuman, dia cabut lagi casnya. Pada saat dia mengecas yang ketiga kali, dia tidak perhatikan HP-nya. Dia istirahat di tempat sendal. Warga berharap pelaku segera ditangkap. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Seorang istri tewas dibunuh oleh suaminya usai keduanya berhubungan intim. Sang suami cemburu diduga istrinya berselingkuh. Selengkapnya akan kami hadirkan, tetap di Sergap.